Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Safitri. NIM A1B 019259. Kelas E, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Ku Cinta Kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad berada di bilik salah seorang istrinya, pernah ada sekelompok orang Arab pedalaman datang dan memanggil beliau dengan suara keras dan lantang. Saat itu juga Allah menegur mereka melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti, dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi juga mengajarkan kepada orang-orang yang sehari-harinya hidup di sekitar beliau tentang bagaimana adab minta izin dan beritahu kedatangan. Jabir menuturkan, aku datang ke rumah Nabi untuk menagih hutang. Aku mengetuk pintu. Siapa? Tanya Nabi. Aku, jawab Jabir. Aku siapa? Beliau kelihatannya tidak senang. Begitulah Nabi mengajari Jabir menyebutkan namanya ketika ditanya dari balik pintu. Sebab aku bukan nama melainkan kata yang menuju pada diri pembicara. Yang benar adalah seperti yang dilakukan Nabi saat meminta izin masuk ke bilik istrinya. Ketika ditanya siapa yang mengetuk pintu, beliau menjawab, Abul Qasim. Pernah seorang lelaki datang ke rumah Nabi dan minta izin masuk. Bolehkah aku masuk? Kata orang itu. Beliau lalu memanggil pembantunya seraya berkata, keluarlah, ajari orang itu tata krama, minta izin masuk. Suruh katakan, Assalamualaikum, boleh masuk? Para sahabat pun memakai tata krama minta izin ini sampai-sampai Abu Musa al-Ashrin mengeluarkan riwayat bahwa Nabi bersabda, minta izin cukup 3 kali. Jika diizinkan masuk, masuklah. Jika tidak, pulanglah. Salah satu adab yang ditunjukkan para sahabat saat mendatangi rumah Nabi adalah mengetuk pintu dengan jari bukan dengan kuku, sebagaimana tradisi mereka sebelumnya. Satu hal menakjubkan tentang bagaimana Nabi mengajarkan permintaan izin dapat kita lihat sepulang beliau dari salah satu peperangan. Begitu rombongan mendekati batas kota Madinah, Nabi memerintahkan segenap pasukan berhenti sejenak, lalu diutuskan seorang menemui istri-istri beliau untuk menyampaikan kabar kedatangan dengan masuk, agar mereka benar-benar siap memberitahukan penyambutan. Rasulullah bersabda, jika kamu lama meninggalkan rumah, jangan sampai pulang malam. Namun bila terpaksa, hendaknya kita tidak langsung masuk sebelum istri bersolek dan menyisir rambutnya yang kusut. Jika Nabi masuk ke keluarganya, beliau mengucap salam, wajahnya berseri dan senantiasa tersenyum. Beliau menekankan pentingnya hal tersebut. Beliau bersabda, jika kamu masuk ke rumah keluargamu, ucapkan salam, niscaya kamu dan seluruh keluargamu akan berkah.
sebagaimana Nabi menginginkan terciptanya tenang dan kondusif dalam rumah tangga setiap muslim. Begitu juga beliau menginginkan tidak adanya faktor luar yang mengganggu suasana tersebut dan mengotori hati. Para sahabat pun meniru bentuk tata krama yang dicontohkan Nabi. Di antara sifat rumah tangga Nabi yang lain adalah menjaga kehormatan. Semua yang terjadi di rumah, beliau tak lepas dari sifat ini. Sekecil apapun hal yang dicurigai akan merusak kehormatan, pasti Nabi hindari. Suatu hari beliau masuk ke biliknya. Di dalamnya selain 2 orang istri, beliau dengan busana santai. Terdapat juga Ibdul Ummi Maktum. Menyaksikan hal itu beliau marah. Istri Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, dia ini buta. Apakah kalian juga buta?" Nabi membunyikan rasa jengkelnya. Beliau tidak suka ada laki-laki asing yang berkepentingan berada di tempat yang terbaik di sana meski ia hanya seorang buta. Dalam segala hal, Nabi senantiasa menghiasi diri dengan tata krama yang disusun sejalan dengan konsep kesehatan jasmani dan rohani. Nabi tak pernah makan sambil bertelekan, tetapi selalu duduk lurus. Begitu lapar hilang, beliau segera berhenti. Beliau mengajari sahabat, "Jika kalian makan, sebutlah nama Allah yang Maha Tinggi." Nabi melarang keluarganya meniup makanan atau minuman yang panas. Tak pernah mencela makanan. Jika disukai beliau, makan. Jika tidak, beliau tinggalkan. Beliau juga mengajari keluarganya kebersihan. Kalau bersih, beliau menutup mulut dengan tangan atau baju biar tidak mengganggu yang lain. Saat akan berangkat tidur, Rasulullah berwudu terlebih dahulu, kemudian mengipas alas tidurnya dengan ujung sarung. Rasulullah mulai setiap pekerjaannya dengan tangan atau kaki. Sebelah kanan seperti makan, minum, berwudu, berpakaian, dan berjalan. Sementara ketika masuk kamar kecil, beliau menggunakan yang kiri. Rumah tangga Nabi Muhammad berhias adat, menjaga dan mensyukuri nikmat. Beliau mengarahkan semua istrinya untuk menghormati dan menghargai dengan sesungguh-sungguh. Setiap istri Nabi mendapat pelajaran tata krama dari beliau sendiri di bawah bimbingan dan usaha beliau. Mereka tidak menunjukkan pembicaraan kecuali yang baik. Demikian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.